konsolidasi kembali dengan pihak KPU dan Bawaslu bahwa ini loh yang kurang di pemilu, dan kami harap di pilkada itu tidak terulang lagi. Tapi ketika tidak ada pemantau pemilu, maka tidak ada yang memantau jalannya penyelenggara. Iya. Gitu. Nah, kayak ini ada saja pemantau pemilu, masih juga ada yang melakukan pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pemilih, selamat datang pada podcast KPU Kabupaten Maros. Di podcast ini kami hadir untuk menyajikan informasi terkait kepemiluan dan seputar demokrasi dengan cara yang lebih dekat, lebih santai, tetapi tetap informatif. Saya Asfira Indah Indrawati akan menemani Sobat Pemilih pada podcast KPU Kabupaten Maros dengan tema yang menarik, yaitu peran pemantau pemilu dalam menjaga demokrasi. Dan telah hadir bersama saya narasumber. Beliau adalah akademisi, pemerhati demokrasi dan pemilu, dan juga merupakan ketua dari organisasi Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR Sulawesi Selatan, Ibu Nurlira Goncing. Nah, bersama beliau kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana peran pemantau pemilu dalam menjaga demokrasi. Selamat datang Ibu. Iya, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih sudah hadir pada podcast KPU Kabupaten Maros. Alhamdulillah, sama-sama. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Nah Bu Lira, Iya. saya panggil Bu Lira aja ya Bu. Boleh. Sebelum kita masuk nih ke obrolan tema hari ini, yang tentu saja menarik untuk kita bahas, boleh berbagi sedikit cerita tentang pengalaman Ibu di bidang kepemiluan. Iya, kalau pengalaman di bidang kepemiluan itu sendiri ya, sebenarnya kan sudah begitu panjang ya perjalanan di kepemiluan, karena background pendidikan saya memang juga ilmu politik. Iya. Nah, selain itu ya memang berkecimpung di bidang pemilu dan demokrasi gitu. Nah, kalau khusus untuk pemantauan itu sendiri ya, sebenarnya di tahun 2019 itu saya juga sudah ikut memantau memantau, namun sebagai relawan. Nah, tapi kalau untuk di JPPR itu sendiri ya, alhamdulillah diberikan amanah ya untuk mengemban sebagai koordinator JPPR Sulawesi Selatan di tahun 2021 ya sampai sekarang. Dan alhamdulillah ya, kami di JPPR itu terus aktif memantau ya, bukan hanya pada saat pemilu atau pilkada, tetapi juga sebelum masuk tahapan ya, itu kami sudah pantau, kemudian proses tahapan, dan sampai sekarang itu kami juga masih terus memantau proses demokratisasi, jalannya demokrasi bagaimana, soal pendidikan politik bagaimana. Nah, itu semuanya kami pantau. Iya. Nah, menurut Ibu nih, kenapa pemantauan pemilu itu penting bagi demokrasi kita di Indonesia? Iya, bagus ya. Ya, jadi penting sekali sebenarnya soal pemantauan itu ya. Nah, kalau biasanya kan ada orang yang bertanya, untuk apa pemantau pemilu? Kan penyelenggara sudah ada, pengawas pemilu kan sudah ada. Biasanya kan begitu. Nah, siapa yang mengawasi pengawas pemilu? Nah, itulah tujuan dari adanya pemantau pemilu ya. Karena pemantau pemilu itu ya bukan hanya sekedar memantau proses demokrasi, bagaimana jalan demokrasi itu terselenggara dengan baik atau tidak ya, tetapi juga bagaimana JPPR itu ya memastikan bahwa proses-proses terkecil dari demokrasi itu berjalan sesuai alurnya gitu ya, sesuai alur. Nah, kayak misalnya kayak gini,
masyarakat, soal masyarakat ya kami juga memantau masyarakat. Iya, betul. Nah, penyelenggara pemilu, siapa yang akan memantau penyelenggara pemilu? Ya, nah itulah tugas JPPR juga mengawasi kinerja penyelenggara pemilu. Nah, kemudian proses demokratisasi yang dijalankan oleh partai politik gitu ya. Nah, itu semuanya kami pantau. Nah, itulah kenapa penting sekali pemantau pemilu itu ada, karena pemantau pemilu adalah salah satu NGO NGO yang betul-betul menjaga independensi. Menjaga independensi dari partai politik, menjaga independensi dari pihak penyelenggara pemilu dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kalau boleh dijelaskan nih, bukan kemarin pemilu dan pilkada, apa saja sih tugas dari pemantau pemilu sebelum dan saat serta pasca setelah pemungutan suara? Pemungutan suara, iya. Nah, kalau ini agak panjang ini saya ceritakan ya. Nah, kalau tugas-tugas JPPR itu sendiri ya yang dilaksanakan sebelum pemilu dan pilkada ya, pastinya kita dulu memastikan nih ya, apakah masyarakat kita sudah siap menghadapi pesta demokrasi atau bagaimana. Nah, itu semua kita lihat dulu ke bawah ya, sampai ke akar rumput, kita lihat bagaimana kesiapannya. Nah, kemudian kita memberikan sosialisasi dan pendidikan, khususnya kemarin bagi pemilih pemula ya, karena kemarin itu ya ada beberapa persen pemilih pemula yang sudah memilih di pemilu 2024 kemarin. Begitu juga di pilkada gitu ya. Nah, makanya kami concernnya ke sana, memberikan sosialisasi pendidikan pemilih bagi pemilih pemula. Nah, gitu. Nah, kemudian di pada saat pemilu atau pilkada berlangsung pada hari H gitu ya. Nah, kami itu kayak di TPS gitu ya, semua pengurus JPPR dan semua relawan-relawan JPPR itu turun di tiap-tiap TPS. Nah, di semua kecamatan, semua kabupaten kota. Gitu. Nah, JPPR itu kan salah satu organisasi yang jaringannya begitu luas ya. Kalau di Sulawesi Selatan itu sendiri kan hampir 24 kabupaten kota JPPR itu ada. Tapi relawan gitu ya. Nah, tugasnya apa di TPS? Nah, tugas kami di TPS adalah memantau proses jalannya pemungutan suara ya, di TPS sampai pada tahap penghitungan. Gitu. Pokoknya mulai dari awal sampai selesai pemantau pemilu harus standby di situ. Nah, gitu. Jadi semua proses-proses pada saat pemilihan, nah kita tongkrongi di situ. Gitu. Nah, setelah pemilihan apa lagi yang dilakukan oleh JPPR? Yang dilakukan oleh JPPR adalah memastikan bahwa proses penghitungan suara itu berjalan dengan jujur, adil, transparan. Gitu ya. Kemudian proses penghitungan di tingkat kelurahan atau kecamatan ya, semuanya itu kita pantau terus, kita kawal terus sampai di tingkat kabupaten, kota, kemudian di provinsi. Ya, itu semuanya kita kawal sampai selesai gitu. Nah, dari seluruh tahapan mulai dari sebelum dan sesudah pemungutan suara itu, di mana tahap paling krusial nih, Bu, yang dilaksanakan oleh pemantau pemilu? Iya, tahapan yang paling krusial sebenarnya di sebelum hari H. Sebelum hari H itu kenapa kami JPPR mengatakan bahwa itu krusial, karena mohon maaf ya, karena kami kan sangat say no to money politics. Nah, gitu ya. Nah, itu yang kami terus gaungkan ke masyarakat, bahwa masyarakat harus sadar bahwa politik uang itu tidak baik. Politik uang itu merusak tatanan demokrasi di Indonesia khususnya. Nah, jadi itu kita betul-betul menyentuh masyarakat. Nah, itu. Dan itu tidak semudah itu ya, karena
karena tidak semua masyarakat yang ketika kita melakukan sosialisasi mereka semua ingin ikut, betul, gitu. Dan tidak semua yang hadir di sosialisasi itu mereka betul-betul tersadarkan dan membangun daya kritis mereka bahwa oh iya ya, money politics itu tidak baik, akan merusak tatanan demokrasi dan juga akan merusak saya dan keluarga, kehidupan ini kehidupan bermasyarakat. Nah kalau saya melakukan itu, kira-kira nanti ini akan terputus tidak ya? Nah rantai money politik ini kalau tidak dihentikan di satu orang saja atau satu keluarga saja, gitu ya. Nah kalau itu tidak terputuskan, maka itu akan terus-menerus terjadi di pemilu sampai kapanpun, itu akan terus terjadi money politics. Nah makanya untuk membangun kesadaran dan daya kritis masyarakat itu kan susah, tidak mudah. Nah maka dari itu yang membuat kita sedikit krusial kalau di situ. Nah kemudian setelah pemungutan suara. Nah di situ kan biasa kayak di TPS ada beberapa TPS ya yang kami temukan, ternyata ada beberapa mohon maaf ya penyelenggara kayak KPPS itu ya. Ternyata mereka juga ada yang bermain gitu, ada yang bermain. Bahkan sampai kemarin di pilkada ya, di pilkada kemarin saya sampai protes habis-habisan di salah satu TPS ya. Salah satu TPS, saya bilang loh, kok kenapa ada selisih? Ada selisih sampai terakhir itu tidak ditemukan. Kenapa bisa selisih? Kotak suara itu sampai 3 kali dibuka. Iya, tapi tidak menemukan apa yang membuat itu suara itu selisih. Ternyata ada KPPS yang menyembunyikan satu surat suara. Dan alasannya bahwa dia tidak sengaja mengantongi itu. Ya saya pikir sudahlah ya. Itu adalah bagian dari dinamika politik, tapi sebenarnya hal-hal kecil seperti itu tidak boleh dibiasakan. Betul. Karena kan mereka kan di BIMTEK dan ya saya harap orang-orang yang melakukan pelanggaran seperti itu tidak boleh lagi nanti direkrut di pemilu dan pilkada selanjutnya seperti itu. Ya KPU harus punya catatan lah ya. Siapa-siapa anggotanya yang melakukan pelanggaran, jangan lagi lah ada yang seperti itu. Betul. Kayak gitu. Itu kan merusak gitu Bu ya. Oke. Nah, salah satu isu yang sering dibicarakan adalah politik uang nih Bu. Nah, menurut Ibu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap kualitas pemilu dan bagaimana peran pemantau dalam mengawal isu ini? Oke ya. Sebenarnya kalau soal money politics ya, tidak ada money politics yang tidak merusak ya. Otomatis money politics ini pasti akan merusak segala aspek ya, segala aspek tatanan demokrasi yang ada di Indonesia. Kemudian itu akan menjatuhkan kualitas demokrasi itu sendiri ketika money politics ini masih juga berada di tingkat atas ya gitu ya. Nah, bagaimana kita mengupayakan supaya ini diminimalisir sedemikian rupa supaya ini tidak lagi tinggi persentasenya. Nah, otomatis itu akan merusak tatanan pemilu ya, kualitas pemilu, kualitas pilkada, kualitas demokrasi itu sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan oleh JPPR untuk menghadapi ya isu-isu money politics ini. Nah, kemarin di pemilu dan pilkada 2024 alhamdulillah itu JPPR dibukakan ruang seluas-luasnya ya bagi pihak KPU, pihak Bawaslu untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat ya bahwa stop money politics ya, no money politics ya di pemilu dan pilkada 2024. Nah, kenapa ini harus kita potong ya, kita harus cut dari awal bahwa ini tidak boleh terjadi di masyarakat gitu ya. Karena kapan itu terjadi di masyarakat, otomatis itu akan terus-menerus dilakukan. Nah, kenapa setiap keluarga atau per individu lah dia harus membangun daya sadarnya mereka bahwa kita harus sudah menghentikan money politics ini. Dan bukan hanya membangun daya sadarnya saja, tetapi mereka harus betul-betul kritis terhadap itu. Gitu.
Karena sadar saja itu tidak cukup Ibu, gitu ya. Bahwa kita juga harus kritis untuk betul bahwa money politics ini sudah harus kita cut. Misalnya saya tahu bahwa money politics itu tidak baik. Dalam agama kan juga tidak bagus, gitu ya. Nah, berarti saya harus mensosialisasikan itu ke lingkup keluarga saya dulu, gitu ya. Nah, itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Nah, kita sampaikan nih ke keluarga, orang tua, saudara, ya, karib kerabat kita bahwa kita sama-sama yuk menggaungkan ini bahwa stoplah money politics. Siapapun yang datang ke rumah kita yang membawa ini membawa itu harus kita cut dari awal bahwa kami tidak menerima itu. Nah, itu adalah bentuk upaya ya. Hal sekecil apapun itu akan berpengaruh besar bagi perubahan demokrasi di Indonesia, kualitas demokrasi kita. Kalau hal kecil itu terus-menerus kita gaungkan, terus-menerus kita lawan, gitu ya. Nah, setelah dari lingkup keluarga terkecil kita, barulah kita ke lingkup masyarakat yang domainnya sedikit besar. Taruhlah misalnya tetangga kita ya, gitu ya. Nah, kita sampaikan nih ke mereka bahwa yuk kita sama-sama sadar, yuk tolak politik uang. Nah, gitu. Itu adalah bagian tanggung jawab juga yang dilakukan oleh JPPR, bahwa kita harus sampai ke masyarakat. Kita harus sampai ke akar rumput, menyampaikan ke mereka bahwa begini loh. Dan memang yang kemarin kita lakukan di pemilu dan Pilkada 2024, kita door to door itu menyampaikan itu ya. Meskipun kita dibukakan ruang ya bagi pihak Bawaslu untuk memberikan sosialisasi di masyarakat di tingkat kecamatan gitu ya, tetapi menurut kami itu belum terlalu menyentuh gitu ya. Karena biasanya kalau kita buat sosialisasi seperti itu kan yang datang ke tempat itu paling siapa, tokoh-tokoh masyarakat yang mana gitu ya. Kemudian yang mereka yang masyarakat rentan ini kan tidak sampai ke mereka. Nah, itulah tanggung jawab kita di JPPR bahwa masyarakat rentan ini juga harus kita rangkul. Kita harus berikan pendidikan bahwa meskipun kondisi perekonomian kita seperti ini, ya kita harus berani untuk menolak itu. Nah, itu kan sebenarnya yang paling krusial di mereka gitu ya, di masyarakat rentan kita, bahwa mereka juga ini yang kader-kader parpol atau calon-calon tertentu ya kemarin di peserta pemilu yang mereka lihat ya yang itu masyarakat rentan gitu, bahwa dia lihat ini nih yang butuh nih. Nah, kita harus datang ke mereka. Nah, maka dari itu kita juga harus sebelum mereka datang, kita harus datang dulu ke mereka. Bu, Pak, mohon ya ini ditolak ya Pak, Bu. Kita sudah harus potong ini Bu, biar generasinya tidak semakin berlanjut di masa datang kayak gitu. Tapi ya sedikit susah, sedikit sulit, tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Itu Bu. Betul. Nah, lalu sejauh mana pemantauan pemilu nih Bu benar-benar berdampak nyata terhadap kualitas demokrasi? Iya, alhamdulillah kemarin ya ada banyak pemantauan ya, hasil temuan-temuan yang kami temukan di lapangan. Kemudian kita diskusikan, kita bangun komunikasi dengan pihak Bawaslu dan KPU, dan alhamdulillah itu dibukakan ruang. Kayak misalnya kayak gini. Kemarin di hasil pemantauan atau temuan kami bahwa kalau soal money politics ya pasti ada, meskipun bukti-bukti di lapangan tidak begitu konkret kita dapatkan karena yang melapor juga tidak mau diketahui identitasnya ya, jadi mau tidak mau tidak banyak cukup bukti yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua adalah yang di TPS itu. Nah, kemarin kan di TPS bukan hanya di Kabupaten Maros, bukan hanya di Makassar, bukan hanya di Palopo dan lain sebagainya, tetapi semua yang di Sulawesi Selatan ya, banyak TPS yang ternyata itu tidak layak dijadikan TPS gitu. Kayak misalnya di bawah kolong rumah. Nah, itu kan tidak layak dijadikan TPS karena gelap, kemudian akses transparansi ya bagi masyarakat itu tidak begitu terbuka lebar gitu ya. Kemudian ada juga di lapangan terbuka tapi ternyata becek dan itu akan susah diakses oleh masyarakat, apalagi masyarakat difabel kayak gitu ya. Nah, itu yang kemarin banyak kami temukan bahwa banyak TPS yang sebenarnya tidak layak dijadikan TPS, tapi loh kok kenapa dijadikan TPS waktu pemilu 2024.
tempat. Kemudian banyak teman-teman difabel yang tidak mendapatkan aksesibilitas di TPS. Kayak gitu. Kayak misalnya tulisan braille dan lain sebagainya ya. Kemudian di TPS itu ada yang menanjak, kemudian tidak ada kursi roda ya. Soal logistik dan lain sebagainya banyak sekali yang kita temukan di lapangan kurang gitu ya. Nah, sehingga kami lakukan komunikasi gitu ya, berkonsolidasi kembali dengan pihak KPU dan Bawaslu bahwa ini loh yang kurang di pemilu dan kami harap di pilkada itu tidak terulang lagi. Nah, akhirnya itu di pilkada hilanglah itu. Maksudnya tidak hilang semua ya gitu ya, tapi setidaknya diminimalisir lah kemungkinan hal-hal kecil yang terjadi di TPS itu alhamdulillah diperbaiki. Nah, itu jadi kami menganggap bahwa alhamdulillah karena pihak penyelenggara khususnya di Sulawesi Selatan ingin membangun kepercayaan dengan kami JPPR gitu ya, karena kami juga didengar saran-sarannya kayak gitu. Jadi di pilkada ya sudah kurang itu ada TPS yang tidak layak, itu sudah kurang. Kemudian yang soal teman-teman difabel sudah bisa mengakses ya, diberikan kursi roda, kemudian mereka bisa mencoblos dengan alat bantu itu ya. Kemudian dia juga ada yang bantu untuk berkomunikasi kayak gitu. Nah, itu alhamdulillah kemarin. Nah, di tengah situasi politik yang sering terpolarisasi, Bu, bagaimana pemantau pemilu ini menjaga sikap independen dan tetap terpercaya oleh publik? Iya, betul sekali. JPPR kan ini harus independen, ya, tidak boleh memihak ke partai politik, tidak boleh memihak ke penyelenggara, ya betul-betul bekerja harus independen, ya. Tapi soal polarisasi itu pasti saja terjadi. Apalagi teman-teman relawan kita di lapangan gitu ya, karena tidak semua kita bisa akses gitu ya. Nah, kayak misalnya kawasan-kawasan yang mungkin sedikit rawan atau mungkin sedikit kayak terpencil gitu ya, tidak semua kami dari JPPR itu bisa mengaksesnya. Akhirnya relawan kami diturunkan. Tetapi ternyata kemarin di pergerakan kita atau kinerja kita banyak juga relawan-relawan kita yang ternyata tidak bekerja secara optimal. Nah, barulah di kemudian hari baru kita tahu bahwa ternyata ada yang berafiliasi dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga kedepannya kita harapkan bahwa itu tidak terjadi lagi di pemilu selanjutnya, bahwa soal polarisasi itu pasti akan ada ya, yang namanya saja dinamika politik itu Ibu ya, ada naik turunnya, ada minus negatif positifnya, tetapi kita harus mampu membawa diri gitu ya, dan menjaga marwah organisasi itu sendiri. Apa aturan-aturan di JPPR ya harus dipatuhi. Kalau semua pengurus JPPR, semua relawan JPPR harus independen, nggak boleh mengakunya independen dan lain sebagainya, tapi ternyata di belakang ya who knows, kita tidak tahu. Kayak gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa sih resiko yang bisa terjadi ketika pemilu atau pilkada ini tidak dipantau oleh pemantau dengan baik? Iya, sebenarnya pemantau pemilu itu banyak Ibu ya, bukan hanya JPPR. Ya, namun JPPR adalah salah satu pemantau pemilu yang masih aktif sampai sekarang. Sejak tahun 98 sampai sekarang masih memantau. Nah, apa kira-kira dampaknya ketika pemilu itu tidak dipantau oleh pemantau pemilu? Yang pertama soal jujur, kejujuran. Kita kan tidak tahu apakah pihak penyelenggara pemilu ini betul-betul menjaga kejujurannya. Nah, kita tidak tahu apakah penyelenggara pemilu ini menjaga kredibilitasnya, gitu ya. Nah, makanya penting untuk ada pemantau pemilu, gitu ya. Karena pemantau pemilu adalah sebenarnya sama sih tugas dan fungsinya ya. KPU, Bawaslu, apa yang dilakukan oleh Bawaslu itu juga yang dilakukan oleh pemantau pemilu. Hanya saja kita ini istilahnya kayak swastanya kayak gitu, swastanya. Nah, tapi
ketika tidak ada pemantau pemilu, maka tidak ada yang memantau jalannya penyelenggara. Iya. Gitu. Nah, kayak ini ada saja pemantau pemilu, masih juga ada yang melakukan pelanggaran. Nah, di mana pemantau pemilu? Nah, ini juga menjadi bahan ini sebenarnya untuk kita juga. Kemana JPPR? Jadi kita kan tidak bisa mengakses sampai ke situ ya Bu ya. Kita tidak bisa melakukan istilahnya tidak bisa sampai betul-betul mengkritisi sampai ke dalam-dalamnya pihak penyelenggara. Jadi kalau bukan pihak penyelenggara yang menjaga marwah penyelenggara itu sendiri, ya bagaimana kualitas demokrasi kita yang akan datang? Gitu. Jadi kita juga pemantau pemilu, ya sebenarnya kecolongan kemarin sih juga gitu ya. Sampai sekarang pun kita masih belum bisa bersuara untuk itu. Kenapa itu bisa terjadi di Sulawesi Selatan? Ya, tapi semoga ya harapan kami Bu ke depannya tidak ada lagi lah teman-teman penyelenggara yang melakukan hal-hal seperti itu, dan kami harap pihak penyelenggara yang melakukan hal seperti itu ya betul-betul diadili sesuai aturan yang berlaku gitu ya. Nah, lalu berbicara soal masyarakat nih Bu, apa sih peran nih masyarakat biasa dalam mendukung kerja-kerja pemantau pemilu? Ya ini, kemarin juga ada yang melakukan diskusi dengan kita. Bisakah saya masyarakat biasa menjadi pemantau pemilu? Bisa. Ya, Bawaslu kan juga membangun pendidikan keterbukaan seperti itu, bahwa semua masyarakat bisa mengawasi. Bukan hanya Bawaslu, bukan hanya pemantau pemilu, tapi semua masyarakat punya tanggung jawab besar untuk berpartisipasi dalam mengawasi jalannya demokrasi. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah misalnya salah satu contoh ada masyarakat kita misalnya di Kabupaten Maros yang melihat langsung terjadi money politics di depan matanya. Nah, dia kan bisa langsung melapor bahwa ini loh si ini melakukan ini. Nah, itu bisa langsung dilapor. Nah, itu kan bagian dari pengawasannya mereka. Nah, itu juga bagian dari pemantauan. Nah, misalnya kalau tidak mau melapor dari segi money politics, bisa memantau jalannya proses pemungutan suara di TPS misalnya. Nah, bagaimana prosesnya ya diperhatikanlah dari awal sampai akhir. Kalau misalnya dari awal sampai akhir, ternyata ada kecurangan yang terjadi, baik itu dari para saksi misalnya, ataukah pihak penyelenggara, ataukah ada masyarakat yang menerobos gitu ya, masuk untuk melakukan dan lain sebagainya, intimidasi dan lain sebagainya, itu sudah harus dicatat-catat tuh. Ini ya melakukan pelanggaran. Nah, itu dilapor. Kan semua aja ada sistematikanya. Gitu ya. Dan ada prosedur bagaimana cara melakukan pelaporan dan lain sebagainya, itu kan sudah ada. Nah, gitu. Jadi semua masyarakat ya tidak menutup kemungkinan masyarakat siapapun ya, semuanya bisa, baik level atas, level bawah, semuanya bisa memantau dan mengawasi jalannya proses demokrasi. Nah, sebelum kita akhiri obrolan hari ini Bu, misalnya nih ada anak sobat pemilih muda atau yang ingin terlibat aktif dalam pemantau pemilu, apa sih peluang anak muda ini? Iya, kami sangat membuka lebar kesempatan bagi adik-adik ya, teman-teman pemuda-pemudi ya yang ingin menjadi pemantau pemilu atau menjadi relawan pemilu, ataupun misalnya bergerak dalam isu-isu kepemiluan dan demokrasi. Iya, kita membuka ruang selebar-lebarnya untuk mereka, karena kedepannya itu kan pemilih yang paling banyak adalah pemilih dari Gen Z. Nah, jadi besar kemungkinan kita juga akan membuka ruang bagi teman-teman Gen Z ini ya untuk menjadi pemantau pemilu nantinya. Nah, gitu. Jadi mulai dari sekarang itu kita memberikan sosialisasi, kemudian memberi pelatihan-pelatihan ya, bagaimana menjadi pemantau pemilu yang baik, kemudian bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana menjadi pemilih yang kritis. Nah, itu harus dibangun mulai dari sekarang. Apalagi kan ini non tahapan ya Bu ya. Ya, pihak penyelenggara juga harus mensosialisasikan itu, bahwa ya teman-teman Gen Z ke depannya ya sudah harus punya
punya kesadaran yang baik, kemudian punya daya kritis yang luar biasa untuk menghadapi pemilu yang akan datang, ya gitu. Ya. Nah, terakhir nih Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada sobat pemilih agar lebih peduli terhadap demokrasi, dan apa harapan Ibu untuk kualitas pemilu dan pilkada Indonesia ke depan? Oke. Ya, teman-teman pemilih dimanapun Anda berada, ya, kami sangat berharap bahwa kualitas demokrasi ini tentunya bisa kita jaga semua, ya. Bukan hanya penyelenggara pemilu saja, bukan hanya pemantau pemilu, bukan hanya JPPR, tapi semua aspek masyarakat harus menjaga kualitas demokrasi. Mulai dari hal terkecil, ya, dengan kita membangun kesadaran, menolak money politics, ya, melihat siapa yang akan menjadi kontestan di pemilu nantinya, kita lihat bibit bebet bobotnya bagaimana, ya, kita lihat bagaimana kredibilitasnya, kita melihat potensi dan kualitasnya si calon. Jangan hanya melihat dengan finansialnya, ya, atau terkenalkah dia atau tidak, tetapi betul-betul kita harus memilih dengan siapa mereka, punya potensi apa mereka, dan bagaimana mereka nanti berdampak untuk masyarakat. Kita harus lihat itu, bukan melihat uangnya, bukan melihat apa yang harus dia berikan ke kami, bukan itu, tapi lihatlah apa yang dia bawa dan dampaknya mereka nanti ke masyarakat bagaimana. Harapan terbesarnya kita adalah bagaimana pemilih ke depannya itu bisa lebih sadar, bisa lebih melek politik, kemudian bisa lebih membangun daya kritisnya bahwa kualitas demokrasi harus lebih ditingkatkan, partisipasi pemilih harus lebih ditingkatkan lagi, ya. Kualitas pendidikan pemilih, kualitas pendidikan politik harus lebih ditingkatkan, baik itu pada masyarakat dan juga tataran pihak penyelenggara pemilu di Indonesia. Kita sama-sama menyukseskan kualitas pemilu ini, sama-sama kita bangun biar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan pemaparannya yang sangat mencerahkan. Dan sobat pemilih, semoga obrolan hari ini membuka wawasan kita bahwa menjaga demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast KPU Kabupaten Maros. Sampai jumpa pada episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang tentu saja menarik. Saya Asfira Indah Ningrawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.